Ya. Ya, dimulai sekarang, Ibu. Ya, sekarang saja. Oh ya, baik. Baik, teman-teman dan Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sekarang kami akan mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Berkati perkuliahan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semoga perkuliahan ini bisa dapat terlaksana dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Fonsa. Ya Ibu. Ini sambil menunggu yang lain gitu ya, ngecek ini. Selain kelompok presenter, kira-kira background-nya dari video kelompok kelas 1 apa ya? Ibu minta yang menjawab Maria Edina. Apa background dari video yang sudah dibuat oleh kelompok 1? Maria, mendengar suara Ibu? Halo Maria Edina. Sebelumnya, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Maria Edina, apakah bisa mendengar Ibu? Mungkin terkendala sinyal, Bu. Oke, terkendala sinyal. Ya, Bu. Ya. Kevin, kalau sinyalnya. Gitu. Ya. Oke, kalau begitu Ibu tujukan ke Kevin, apa warna background dari video kelompok 1, Kevin? Seingat saya sih ungu, Bu. Ungu. Kelompok 1 benar? Ya. Semoga benar. Bu, ada sedikit pink-pink. Nah, iya. Ya, yang paling dominan ungu ya. Oke, Kevin, betul berarti. Kevin sudah membaca? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Oke, kemudian, pertanyaan sambil menunggu yang lainnya ya. Untuk Sasya. Sasya 43 itu siapa itu? Dayu, Bu, Dayu. Dayu. Halo Dayu. Halo, Bu. Sudah melihat videonya ya? Sudah, Bu. Siapa yang presentasi terakhir? Kalau nggak salah, Wulan. Wulan. Oke. Apakah benar Wulan? Wulan sudah bergabung belum? Benar. Oke. Siapa? Apalagi ya? Kok pada belum lengkap tuh ini teman-teman kalian? Mbok tolong dijapri mungkin yang belum bergabung. Sayang loh nanti kita sudah mulai diskusi, tapi banyak yang belum bergabung. Oke, pertanyaan lagi kalau begitu ya. Untuk Ana, Dwi, Novitasari. Ana mendengar Ibu? Ana Dwi Novitasari? Iya, Bu. Bagaimana? Yang presentasi kedua siapa ya? Dalam Sebentar, video. Bu. Dalam video? Ya. Wulan, Bu. Yang kedua, Wulan? Iya. Bagaimana kelompok benar? Gimana? Kalista, apakah benar Kalista? Kalista Mega? Kristiana, Bu, yang kedua. Ya, Kristiana ya. Ini sudah membaca belum ini ya?
Ana, Baru melihat videonya di bagian awal, Bu, tadi. padahal itu masih bagian awal ya, yang kedua ya. Ya, ya. Segera dipahami karena nanti setelah ini kita akan mulai diskusi. Oh, terlihat tuh ini. Bu. Siapa yang sudah menyimak, siapa belum? Oke, ada sudah 22 mahasiswa dari 30. Oke, karena sudah lebih dari separuh, jadi hari ini bisa kita mulai saja ya. Hari ini kita akan membahas diskusi mengenai EQ atau intellectual quotient, EQ, emotional quotient, spiritual quotient, dan yang terakhir adversity quotient. Nah, tadi kemarin kelompok presenter itu sudah mengunggah video, kemudian makalah, dan juga file PPT. Jadi silahkan, harapannya kalian sudah mencermati itu, karena isinya Ibu rasa sudah sangat jelas kelompok yang presentasi. Di situ ada pengertiannya, kemudian bagaimana untuk mengembangkan masing-masing kecerdasan, kemudian hubungan dalam pembelajaran matematika itu yang seperti apa, begitu. Nah, namun demikian, setelah kalian memahami, nanti diskusi akan dimulai dengan tambahan penjelasan dari kelompok pembahas. Yang bertugas sebagai kelompok pembahas adalah kelompok berapa ya? Kelompok 5, Bu. 5. Frida, JJ, Ya. Greta, dan Flo Ya, ya. betul. Sudah siap? Ya. Jadi nanti silahkan, baik nanti entah masing-masing, entah perwakilan menyampaikan tambahannya dalam forum ini. Kemudian setelah selesai, baru kita buka sesi tanya-jawab. Setiap sesi, Ibu akan memberikan kesempatan 3 orang penanya. Setelah itu bisa dijawab oleh presenter, kemudian kalau ada tambahan dari kelompok pembahas, ataupun dari teman-teman yang lain itu dipersilahkan. Begitu. Jadi Ibu harapkan kalian sudah bisa membedakan masing-masing pengertian dari IQ, perbedaannya dengan EQ apa, perbedaannya lagi dengan SQ apa, dan perbedaannya dengan AQ apa. Dan mungkin kalian juga bisa melihat ke diri sendiri. Kira-kira tadi kan kelompok presenter sudah menjelaskan mengenai adversity quotient. Daya juang atau daya tahan untuk apa? Menyelesaikan permasalahan. Jadi kegigihan, suatu sikap kegigihan untuk menyelesaikan suatu permasalahan begitu. Nah, itu kan ada 3. Apa saja ya macamnya ya? Ibu tanya ke Altia. Altia Berliana. Mendengar suara Ibu, Altia? Halo, Altia. Oke, Ibu oper lagi ke Devenantia. Devenantia, mendengar suara Ibu? Oke, atau ke siapa lagi nih? Cita, 047. Selamat siang. Selamat siang. Nah, bisa menyebutkan 3 macam adversity quotient? AQ ya, Bu? Oh, yang rendah. Aduh. Ayo. Terus rendah, yang Yang sedang, rendah sama tinggi kan, Bu? Q, terakhir, adversity quotient, mengenai daya juang atau kegigihan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang tadi dijelaskan oleh Wulan.
Saya cuma tahu maksudnya yang kayak rendah, sedang sama tinggi Bu. Kalau untuk bahasa itunya saya kurang paham bahasa itunya Bu. Oke, kelompok yang menjelaskan, Wulan bisa membantu? Iya Bu. 3 jenis adversity quotient ada apa saja? Biar teman-temanmu tahu. Bentar. Ada 3 Bu. Itu 3 apa saja itu? ada quitters, itu IQ rendah. Yang kedua ada campers, itu IQ sedang. Dan climbers, itu IQ tinggi. Oke, jadi mungkin tadi Cita itu dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau akan mudahnya itu ada quitter yang paling rendah. Quitter itu orang yang dia mudah berhenti, quit gitu ya, quitters. Sukanya berhenti. Kemudian yang kedua, tipe campers digambarkan sebagai seorang yang sedang berkemah. Kalau orang berkemah itu kan biasanya tidak sampai ke puncak, tapi hanya pada area perkemahan saja. Maka dia dikategorikan sebagai orang yang cepat puas dan mudah terlena jika sudah mendapatkan hasil tertentu. Dan yang terakhir, tipe yang tinggi yaitu climbers atau pendaki. Nah, kalian tahu karakter pendaki itu adalah orang yang selalu berusaha agar sampai pada puncak tertinggi tempat pendakian, maka tipe yang ini merupakan tipe tertinggi di mana dia akan selalu berusaha mencapai hasil yang maksimal dan selalu ingin belajar, tidak mudah puas dengan apa yang sudah diraih. Nah, mungkin dari ketiga kategori ini masing-masing mahasiswa bisa melihat ke dirinya masing-masing kira-kira saya tipe yang mana gitu ya. Oke, itu salah satu hal yang akan kita diskusikan. Jadi sebenarnya kalau kalian memahami mengenai intelijen, emosional, spiritual, dan juga adversity itu sangat menarik karena itu sebenarnya ada di diri kalian, ada di diri masing-masing individu begitu. Sedangkan untuk spiritual, quotient itu merupakan kecerdasan mengenai nilai dan memaknai hidup dan dirinya sendiri. Di samping tadi ada IQ, kecerdasan mengenai rasional. Kemudian kalau EQ emosional itu berarti mengenali emosi dirinya dan juga mengenali emosi maupun mengontrol emosi diri dan juga mengenali orang lain. Gitu ya. Itu sedikit pengantar dari Ibu. Mudah-mudahan bisa saling berdiskusi setelah ini. Oke, Sasha ingin bertanya mengenai apa? Sebelum diskusi ya kan Bu, ini kan masih pengantar dari Ibu. Semisalnya waktu diskusi nanti kan, kan yang diberikan pertanyaan kan kelompok pembahas. Nah, semisalnya presenter dulu. Iya, maksudnya ya kami yang ingin bertanya kepada presenter kan. Semisalnya kami ingin bertanya langsung kepada Ibu supaya lebih jelas, apakah bisa gitu? Nanti di akhir saja ya. Untuk ingin memberikan kesempatan kepada kalian dulu. Ya, makasih Bu. Ya, makanya untuk kelompok presenter dan membahas segera gercep saja. Tahu gercep ya, gerak cepat. Nanti biar di akhir Ibu bisa memberikan sedikit masukan ataupun nanti seandainya ada yang bertanya kepada Ibu langsung bisa Ibu jawab. Begitu, Datu? Oke, kalau begitu kita langsung saja memulai diskusi dengan pertama Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok pembahas yang ingin menambahkan bahasan dari kelompok pemateri atau presenter yang pertama. Siapa yang ingin menyampaikan? Boleh memanfaatkan reaction itu ya sebagai angkat tangan itu kan reactionnya ada. Nah, ada thumb dan sebagainya. Oke, siapa yang ingin menyampaikan tambahan dari pembahas? Sebentar, Bu.
Oke, di antara Frida, JJ, Greta, Flo, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Tambahan untuk materi EQ, EQ, SQ, dan AQ. Siapa? Oke, saya dulu aja nih, Bu. Ya, ditampilkan juga videonya ya saat menjelaskan. Biar lebih komunikatif ke teman-teman juga. Sebentar. Saya nyari. Kelihatan nggak, Bu? Oke, L, Frida. Ya. Silakan Elfrida, ingin menambahkan mengenai apa? Bu, saya mau nambahin bagian yang ini, Bu. EQ, kecerdasan emosi. Oke, Jadi, silakan. di buku yang saya baca, bukunya Muhammad dan Abdul Ghani, itu ada beberapa materi yang menurut saya penting untuk disampaikan, yaitu ada 6 domain EQ yang dikategorikan oleh Fire dan Solveig, yaitu ada kesadaran diri, mengendalikan emosi, empati, berhubungan, kerjasama, dan menyelesaikan konflik. Nah, lalu selanjutnya, poin penting yang saya dapat lagi adalah pandangan Goleman tentang EQ, yaitu ada 5, ada memahami emosi sendiri, dapat mengendalikan emosi, memotivasikan diri, menyadari emosi orang lain, dan menjaga hubungan dengan orang lain. Poin terakhir yang ingin saya tambahkan itu adalah ada 5 elemen EQ menurut Goleman, yaitu sebenarnya sama dengan yang tadi, ada kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan bersosial. Oke, terima kasih. Apakah masih ada lagi? Panggilannya Frida ya? Ya, Frida. Frida, oke. Terima kasih Frida yang sudah menambahkan mengenai EQ. Iya. Dari temanmu ada lagi yang ingin menambahkan? Ada, Bu. Kita berempat nambahin semua. Oke, ya. Siapa giliran selanjutnya setelah Elfrida? Ayo, Flo. Flo, oke Flo. Silakan Flo. Saya Bu, Florentina. Ya, Saya Florentina. ingin menambahkan yang spiritual quotient, Bu. Ya, SQ. Bentar, Bu. SQ, ya. Jadi, yang penting antara SQ dan dengan EQ terletak pada daya ubahnya, Bu. Sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Goleman, kecerdasan emosional memungkinkan saya untuk memutuskan dalam situasi apa saya berada, lalu bersikap secara tepat di dalamnya. Ini berarti bekerja dalam batasan situasi dan membiarkan situasi tersebut mengarahkan saya. Akan tetapi, kecerdasan spiritual memungkinkan saya bertanya, apakah saya ingin berada pada situasi tersebut? Apakah saya lebih suka mengubah situasi tersebut lalu baiknya? Ini berarti bekerja dengan batasan situasi saya yang memungkinkan saya untuk mengarahkan situasi tersebut. Dan menurut saya, Bu, SQ itu mencakup semua kecerdasan. Kekuatan transformatif SQ membedakannya dari IQ dengan EQ, karena IQ memecahkan masalah logis secara rasional. EQ memungkinkan kita untuk menilai situasi kita dengan bertindak dengan tepat. Sedangkan SQ memungkinkan kita untuk bertanya, apakah kita ingin berada dalam situasi itu sejak awal? SQ yang tinggi adalah prediktor terbaik untuk
Oke, sepertinya Flo mengalami gangguan gitu ya. Tadi sampai ke SQ yang tinggi itu prediktor terbaik untuk apa gitu nanti. Silahkan disambung lagi. Jadi Connecting ya Bu. gimana? Jadi connecting. Ya, baru connecting ya. Oke, kalau begitu nggak apa-apa. Tadi Flo sudah sedikit menyampaikan tambahannya mengenai SQ. Sekarang kelompok pembahas lagi, siapa? Greta Bu. Greta, silahkan Greta. Ya, Bisa mendengar suara saya? bisa. Halo? Halo Greta. Silahkan Greta. Oke. Baik, saya mau menambahkan sedikit yang tentang IQ, berhubungan tentang bagaimana cara mengajar orang yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Pengajarannya itu berupa untuk standar, untuk cara pengajaran yang standar buat pengajaran orang yang memiliki IQ di rata-rata. Yaitu yang pertama, pengajarannya harus memperhatikan kondisi dan perkembangan kesehatan fisik dan mental siswanya. Kemudian membantu pengembangan sifat-sifat positif pada siswa seperti rasa percaya diri, saling menghormati. Kemudian memperbaiki kondisi dan terus-menerus memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian menciptakan kesempatan belajar yang lebih bagi siswa. Kemudian memiliki pasangan belajar yang banyak agar siswanya dapat memahami betul bagaimana cara pengajarannya. Begitu saja, Bu, dari saya. Oke. Terima kasih Greta yang sudah menambahkan bagaimana penerapan IQ dalam pembelajaran gitu ya. Terakhir dari kelompok pembahas JJ. JJ benar ya yang akan menambahkan selanjutnya ya? Ya Bu, JJ Bu. Oke, silahkan JJ. Halo JJ. Nggak ada Bu. JJ nggak ada? Ya sudah, oke. Halo Ibu, mohon maaf Ibu tadi langsung keluar gitu Bu Zoom-nya. Oke, itu jaringannya kurang stabil ya Flo? Iya Bu. Tambahannya tadi apa lagi? Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Flo? Tadi, penggunaan SQ Bu, lebih spesifik kayak gitu. Jadi kita menggunakan SQ untuk menjadi kreatif. Karena kita menghadirkannya ketika ingin menjadi luas, berwawasan luas, atau spontan secara kreatif. Lalu kita menggunakan SQ untuk berhadapan dengan masalah eksistensial, yaitu saat kita secara pribadi merasa terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran, dan masalah masa lalu kita akibat penyakit dan kesedihan. Karena SQ ini menjadikan kita sadar bahwa kita mempunyai masalah eksistensial dan membuat kita mampu mengatasinya, atau setidaknya bisa berdamai dengan masalah tersebut. SQ memberikan kita suatu rasa yang dalam menyangkut perjuangan hidup. SQ juga sebagai pedoman saat kita berada di ujung. Jadi dalam teori kekacauan, ujung adalah pembatasan antara keteraturan dan kekacauan, antara mengetahui diri kita atau sama sekali kehilangan jati diri. Pemahaman kita yang dalam dan intuitif akan makna dan nilai merupakan petunjuk bagi kita saat kita berada di ujung. SQ adalah hati nurani kita. Lalu kita dapat menggunakan SQ untuk menjadi lebih cerdas secara spiritual dalam beragama. Jadi Bu, seseorang yang memiliki SQ tinggi mungkin menjalankan agama tertentu, namun tidak secara picik, eksklusif, fanatik, atau prasangka. Demikian pula, seseorang yang ber-SQ tinggi
dapat memiliki kualitas spiritual tanpa beragama sama sekali. Dan kita menggunakan SQ untuk mencapai perkembangan diri yang lebih utuh. Kita masing-masing membentuk karakter melalui gabungan antara pengalaman dan visi, ketegangan antara apa yang benar-benar kita lakukan dan hal-hal yang lebih besar, dan hal yang lebih baik yang mungkin kita lakukan. Jadi pada tingkatan ego murni kita, ada egois, ambisius terhadap materi, dan sebagainya. Tapi kita memiliki gambaran-gambaran transpersonal terhadap kebaikan, keindahan, kesempurnaan, kedermawanan, pengorbanan, dan lain-lain. SQ membantu kita tumbuh melebihi ego terdekat diri kita dan mencapai lapisan potensi yang lebih dalam yang tersembunyi di dalam diri kita. SQ membantu kita menjalani hidup pada tingkatan makna yang lebih dalam. Dan yang terakhir sudah dijelaskan di dalam presentasi bahwa dengan SQ kita dapat membedakan mana masalah yang baik dan yang jahat, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih Flo atas tambahannya mengenai SQ. Yang belum ditambahkan tadi perwakilan gimana? Ya, mengenai AQ adversity ya. Perwakilan JJ tadi silahkan Frida. Sebentar, Bu. Jadi di sini nambahin ada terdapat 4 dimensi pokok dari adversity question, yaitu ada kontrol atau pengendalian. Dimensi ini menjelaskan segala besar kendali yang dipresentasikan seseorang ketika berada di dalam posisi yang merugikan. So, ternyata bahwa kata persepsi digunakan karena hal ini tidak mungkin untuk mengukur kendali yang sebenarnya terjadi. Pengendalian yang dipersepsikan jauh lebih penting karena hal itu merupakan salah satu simbol ketentuan yang terjadi di dalam pikiran dari setiap orang untuk mengendalikan situasi yang merugikan. Lalu yang kedua ada asal dan kepemilikan. Dimensi asal menjawab segala pertanyaan seperti di mana dan apa asal dari suatu masalah yang ada. Dimensi kepemilikan Dimensi kepemilikan menjelaskan bahwa pada tingkat apa seseorang memiliki hasil dari kesulitan yang ia jalani. Kedua hal ini terlihat sama saja, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Asal terkait dengan menyalahkan. Tingkat kesalahan diri yang adil dan akurat diperlukan untuk menciptakan pembelajaran dalam diri seorang agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu, melainkan meningkatkan dirinya sendiri. Orang-orang dengan skor asal yang rendah cenderung menyalahkan diri sendiri, meskipun sebenarnya tidak seperti itu. Mereka pikir mereka lah alasan di balik semua hal buruk yang terjadi. Di sisi lain, orang-orang dengan skor asal lebih tinggi mencoba untuk menilai peran mereka secara wajar dalam situasi yang merugikan. Mereka juga mencoba mempertimbangkan sumber-sumber eksternal kesulitan lainnya. Sedangkan dimensi kepemilikan menceritakan bagaimana seseorang mengambil kepemilikan dalam situasi yang merugikan terlepas dari penyebabnya. Aktivitas seperti itu memotivasi mereka untuk mengambil tindakan yang tepat dan kolektif untuk membalikan efek dari situasi yang merugikan. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah jangkauan. Dimensi jangkauan ini mengukur seberapa baik seseorang dapat membatasi efek kesulitan dalam hidupnya, yaitu apakah ia dapat membatasi efek kesulitan ke bagian tertentu di mana kesulitan tersebut berkurang, atau ia justru menyebabkan efek kesulitan tersebut di bidang lain dalam hidupnya. Lalu selanjutnya keempat, itu adalah daya tahan. Dimensi daya tahan ini mengajukan dua pertanyaan. Berapa lama kesulitan tersebut akan berlangsung, dan berapa lama penyebab kesulitan bertahan. Orang dengan skor tinggi pada dimensi ini umumnya optimis. Mereka percaya
bahwa setiap masalah pada akhirnya akan berakhir. Tidak ada kesulitan yang memiliki efek yang sama selamanya. Selalu ada peluang. Selalu ada peluang meningkatkan. Kesulitan dan penyebabnya bersifat sementara dan dapat memudar seiring waktu atau bahkan hilang sama sekali. Nah, itu dampak tambahan pemerintahan dari AQ. Oke, terima kasih Frida. Dari kelompok pembahas. Ya, terima kasih Frida yang sudah mewakili JJ. Jadi itu ada tambahan mengenai AQ, adversity quotient, yang paling akhir ditambahkan oleh kelompok pembahas. Nah, setelah ini kita akan memulai sesi tanya-jawab. Nanti yang bertanya silahkan, ataupun nanti yang menjawab gitu ya, silahkan videonya ditampilkan agar terlihat yang menjawab siapa dan juga yang bertanya siapa. Jadi nanti silahkan videonya ditampilkan, suaranya juga di unmute begitu ya. Oke, Ibu membuka sesi tanya jawab yang pertama. 3 orang, Ibu buka 3 orang penanya. Siapa yang ingin bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ya, sebutkan namanya. Videonya juga dinyalakan biar. Saya Laras, NIM 063, Bu. Saya mau bertanya, kan di emosional itu yang EQ itu kan ada tentang melatih emosional diri sendiri. Nah, biasanya kalau kita remaja ini kan udah mudah untuk melatih kecerdasan emosi kita. Nah, walaupun nggak semua remaja bisa mengendalikan emosinya. Kadang remaja tuh ada yang bisa mengendalikan emosinya dengan secara positif maupun ada yang negatif. Tapi lebih baik melatih emosi itu yang ke positif. Tapi kebanyakan ada banyak remaja mengambil langkah yang salah. Nah, kalau remaja masih bisa diatasi emosinya. Tetapi kalau bagi anak usia dini, itu gimana cara melatih kecerdasan emosinya dan dengan cara apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Laras. Yang bertanya bagaimana melatih EQ pada anak usia dini gitu ya, dan bagaimana cara melatihnya dan dengan cara apa gitu ya. Bisa ditangkap ya oleh kelompok presenter atau penanti pembahas? Bisa, Oke, selanjutnya Bu. bisa. Yang ingin bertanya yang kedua, siapa yang ingin bertanya yang kedua? Saya Bu ingin bertanya. Ya, silahkan. Ya, saya Kevin dari kelompok 2 kayaknya. Kevin. Nah, yang pertanyaan saya, iya. Videonya sudah dinyalakan, Kevin? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Udah, iya. Oke, Kevin, silahkan. Tadi aku mencatat hal-hal penting, yang diantaranya tadi adalah bagaimana caranya mengajar siswa yang ber-IQ rendah ya, sebenarnya tadi ya, tambahan dari kelompok pembahas. Nah, memang kalau seandainya yang dihadapin cuma satu siswa, itu memang kita bisa mungkin memberikan perhatian lebih, habis itu membantu sifat-sifat agar menjadi positif, habis itu membangun percaya diri dia, itu lebih mudah. Nah, sekarang kan kalau seandainya kita jadi guru, itu kita nggak cuma menghadapi satu anak, atau bahkan kita tidak menghadapi satu kelas saja. Nah, kita pasti menghadapi banyak anak dan mungkin banyak kelas juga yang akan kita ampu nantinya. Nah, itu bagaimana ya caranya agar bisa efektif begitu? Jadi tidak hanya IQ rendah, tetapi semuanya itu ya Kevin ya, walaupun di dalam kelas itu ada IQ rendahnya juga, gitu ya? Iya, iya. Oke, terima kasih itu dari Kevin. Selanjutnya
Sesi yang pertama, yang terakhir, siapa yang ingin bertanya? Oke, siapa kesempatan terakhir, sesi pertama? Siapa yang ingin mengambil kesempatan terakhir di sesi pertama? Permisi, Bu. Ya, silahkan. Ya, terdengar. Jadi, nama saya Edo, Edo. dari kelompok 2. Saya mau bertanya mengenai SQ. Nah, SQ itu kan, setahu saya itu lebih ke spiritual ya, Bu. Jiwa dan roh. Terus, kebanyakan pasti dalam kepekaan seseorang. Namun saya lihat baca di PPT-nya kelompok 1, itu dikatakan bahwa fungsi dari SQ itu sendiri, salah satunya bisa berhubungan dengan kreativitas, Bu. Berhubungan dengan kreatif. Nah, saya mau bertanya, Bu, sebenarnya itu keterhubungan spiritual itu, SQ itu, dengan suatu hal yang kreatif itu apa sih, Bu? Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Edo. Jadi apa hubungan antara SQ dengan kreativitas? Atau mungkin apakah memang benar kalau kreativitas itu masuk ke SQ gitu ya? Itu mungkin pertama yang perlu dijawab dulu. Gitu? Ya, Bu. Ya, terima kasih Edo. Nah, sekarang Ibu persilahkan kepada kelompok presenter yang ingin mencoba untuk menjawab. Dipersilahkan. Boleh pertanyaannya Laras, boleh Kevin, ataupun Edo. Ini kelompok presenter ada Kalista, ada Wulan, kemudian ada Sekar, dan ada Christine. Atau sambil menunggu Bu, kalau kelompok, oke? Masih berdiskusi, Bu. Ya, sambil menunggu diskusi kelompok 1, mungkin nanti yang lain juga sudah boleh mulai mempersiapkan pertanyaan, gitu. Atau nanti kalau ada yang terkendala di Zoom, bisa juga menuliskan pertanyaannya via chat Zoom, atau kalau tidak bisa ya bisa lewat WA grup gitu ya. Jadi yang lain nanti bisa juga mulai merancang pertanyaannya itu apa gitu ya. Karena sayang ini sudah ada kesempatan untuk diskusi tidak dimanfaatkan dengan baik, itu kan sayang sekali gitu. Oke? Ibu, saya mau bantu jawab yang pertanyaan dari Laras, Bu. Oke, silahkan Kristiana. Ya, Bu. Silahkan Christine. Tadi kan pertanyaannya bagaimana? Ya, Bu. Silahkan. Tadi kan pertanyaannya bagaimana melatih IQ pada anak usia dini dan caranya. Nah, itu menurut saya tuh, Bu, yang pertama ajarkan anak mengungkapkan perasaan lewat kata-kata gitu, Bu. Terus kata-katanya itu seperti kayak ngambek, menangis gitu, Bu. Terus yang kedua, ciptakan lingkungan pendengar yang baik. Itu harus diterapkan di dalam rumah.
dengan tiap anggota keluarga, biar mereka tuh merasa dihargai dan lebih terbuka. Yang ketiga, melengkapi bahasa emosional, seperti kecewa, down, sedih, dan tidak setuju gitu, Bu. Terus kalau yang keempat, bantu anak tersebut mengelola perasaannya. Sebagai contoh, ketika melihat anak sedang gembira, minta anak tersebut untuk mempertahankan energi positifnya tersebut. Sebaliknya, ketika mendapati anak sedang marah atau sedih, ajak anak berpikir untuk melepaskan energi negatifnya. Dengan begitu, anak akan belajar mengelola perasaannya, Bu. Begitu, Bu, menurut saya. Oke, terima kasih, Christine. Bagaimana, Laras? Apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari Christine? Sudah cukup terjawab, Bu. Terima kasih, Christine. Sudah terjawab ya, oke. Atau ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, jadi sambil menunggu kelompok presenter menjawab pertanyaan yang lain, jadi tadi Christine mengungkapkan memang penting ya bagi seorang anak, begitu memang bahkan mulai dari anak ketika sudah menyadari dirinya, itu memang seharusnya dibantu untuk mengungkapkan emosinya. Jadi marah, menangis itu hal yang biasa. Disilahkan besok kalau kalian mungkin sudah berkeluarga nanti akan tahu. Jadi sejak kecil memang sebaiknya orang tua itu membantu untuk mengelola anak untuk mengatur emosinya. Jadi mengungkapkan apa yang dirasakan oleh anak itu penting. Walaupun itu marah, walaupun itu kesal, itu kan bentuk-bentuk emosi. Jadi tidak harus emosi yang mungkin bagi orang dewasa negatif itu ditahan. Jadi jangan sampai anak menahan emosi. Jadi biarkan mengelola emosi dengan baik. Biarkan pertama mengungkapkan dulu emosinya, baik itu secara verbal maupun dengan kata-kata. Kemudian kalau itu memang negatif gitu, nah mulai diarahkan. Dengan apa? Ya memberitahu, menasihati anak itu kan lebih, karena masih anak usia dini, malah itu lebih diatur, lebih mudah dibandingkan ketika kalian sudah dewasa. Gitu ya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Christine tadi memang sudah benar. Begitu, walaupun anak belum bisa berpikir secara rasional, tetapi di sini dibutuhkan peran orang tua atau peran keluarga yang lebih dominan dalam mengontrol emosi dan juga membantu mengelola emosi bagi anak usia dini, begitu. Gitu, Laras? Ya, Bu, sudah terjawab. Terima kasih, Bu. Sudah? Ya, selanjutnya, siapa yang ingin menjelaskan? Pertanyaan dari Kevin? Ataupun dari Edo? Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Ya, silahkan Kalista. Baik, jadi kan tadi di pertanyaannya itu bagaimana cara menghadapi anak dengan bermacam-macam tingkat IQ. Nah, kalau misalnya di dalam kelas itu, pendidik itu kan pasti sebagai pengamat juga kan akan mengamati perkembangan murid-muridnya gitu. Dari berbagai macam kegiatan di dalam kelas, dari berbagai macam soal-soal yang mungkin diberikan kepada murid, kan kita sudah mengetahui ya yang mana yang IQ-nya mungkin di atas rata-rata atau IQ-nya yang kurang. Sehingga kalau misalnya kita mungkin bisa membuat kegiatan kelompok gitu, di mana yang anaknya IQ-nya yang lebih tinggi itu membantu yang di bawahnya gitu. Sehingga kan ada interaksi gitu. Kadang-kadang di antara guru dengan murid itu kan kalau murid masih belum memahami pelajaran itu kan misalnya kurang nyaman untuk bertanya pada gurunya dulu, bisa bertanya kepada temennya yang IQ-nya lebih baik dari dia gitu kan. Lalu bisa juga diberikan kelas
tambahan atau pelajaran tambahan bagi anak-anak yang memang IQ-nya dinilai masih kurang itu, sehingga anak-anaknya lebih sulit untuk memahami soal-soal atau materi yang diberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kalista jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Jadi kalau begitu Ibu sedikit mengomentari. Sebagai seorang guru memang kita harus pandai-pandai gitu ya dalam melakukan pengelolaan pembelajaran di kelas. Nah, kelas itu kan isinya heterogen, tidak hanya siswa yang memiliki satu kemampuan dalam golongan tertentu. Misalnya kita ingin melihat dari segi IQ-nya jelas beragam gitu ya. Oleh karena itu, dari segi kegiatannya silahkan kalian memfasilitasi atau ciptakan kegiatan yang memfasilitasi semua IQ. Di situ nanti ada kegiatan yang mungkin namanya remedi, itu bagi yang memang kesulitan, jadi namanya remedial teaching, berarti ada pengajaran kembali. Tapi juga bagi anak yang sudah IQ-nya tinggi, itu nanti ada namanya pengayaan. Jadi yang dia sudah memiliki kemampuan yang tinggi, daripada lama menunggu temannya, nah itu silahkan diberikan soal. Jadi kan ada program kelas biasa, kemudian ada remedial teaching, kemudian ada pengayaan juga. Itu jenis-jenis kegiatan untuk memfasilitasi semua IQ. Itu misalnya seperti itu. Atau dari segi memberikan suatu permasalahan, gitu ya. Biasanya kemampuan anak itu kan terlihat ketika mereka menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi usahakan berikan soal-soal atau permasalahan-permasalahan yang heterogen, yaitu dari yang kesulitannya rendah, sedang, dan yang tingkat kesulitannya tinggi. Begitu. Oke. Kemudian di sini dari jawabannya Sekar itu sudah menjawab pertanyaan dari siapa? Dari Edo. Oke, dari Edo. Ya, sebentar ya. Ibu ada intermezzo sebentar, karena baru ada tamu. Ibu mute sebentar ya. Iya, Bu. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Kalian bisa melihat ya jawaban dari Sekar, yaitu pengertian SQ itu intinya kemampuan untuk memaknai apa yang dialami dalam hidup. Kemudian menjelaskan tambahan mengenai kreatif. Misalkan ada perubahan atau masalah dan kita harus memaknainya. Maka kita berusaha untuk memaknai secara kreatif. Berpikir ada apa di balik perubahan atau masalah yang kita alami. Terus juga berpikir kreatif bagaimana kita memperbaiki ke depannya. Oke. Kemudian kalau kita bisa memaknai kehidupan dengan baik, kita bisa fleksibel dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk bisa fleksibel kita butuh kreativitas untuk memecahkan masalah. Kalau begitu dari penjelasan Sekar itu Bu menangkapnya bahwa kreativitas di sini diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun memaknai hidup. Jadi kreativitas itu lebih ke cara memaknai ataupun cara untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi hubungannya ke situ. Karena SQ itu kan lebih ke bagaimana orang itu bisa memaknai dirinya, memaknai kehidupan, sehingga nanti sampai bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, begitu kan. Nah, untuk bisa memaknai itu, untuk bisa sampai ke menentukan nilai itu benar atau salah, berarti kan memang harus ada pertimbangan secara rasional dan juga ada pengolahan emosi. Maka di sini memberikan tambahan banyak tokoh itu
mendefinisikan SQ sebagai gabungan antara IQ, I dan E. Antara intelijen, berpikir secara rasional, dan juga emotional quotient atau emosinya. Begitu. Jadi kadang kalau digambarkan itu IQ, AQ di dalam lingkaran besar SQ. Gitu. Jadi orang yang dia mempunyai keimanan yang tinggi, begitu ya, karena kebanyakan nanti arahnya akan ke situ SQ. Walaupun tanpa membatasi agamanya apa, gitu ya. Orang yang memiliki keimanan yang tinggi itu dia cenderung bisa berpikir secara lebih rasional dan juga lebih baik dalam mengelola emosi. Kan begitu. Nah, mungkin kreativitas di sini menurut kelompok itu lebih dimaknai bagaimana lebih berperan dalam bagaimana cara untuk memaknai hidup. Kemudian cara-cara agar lebih beriman, baik itu dalam berkehidupan bermasyarakat, menyelesaikan permasalahan, dan sebagainya. Begitu untuk pertanyaan Kevin dan Edo. Bagaimana, Edo dan Kevin? Apakah sudah terjawab? Baik, Bu, sudah terjawab. Sudah. Oke, dibuka sesi pertanyaan yang kedua. Siapa yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Yakin tidak ada yang bertanya? Oke, ada. Cita? Saya. Ya, silahkan Cita. Saya mau bertanya untuk bagian AQ ya, bagian yang quitters. Positive yang quotient bagian ciri-ciri, Bu. Quitters, oke. Silahkan yang Cita. Bagian ciri-ciri. Nah, di situ kan ciri-cirinya itu meninggalkan dorongan inti untuk merdeka. Nah, saya kurang paham apa maksud dari kalimat itu. Apakah seseorang acuh terhadap dukungan orang lain atau bagaimana? Terima kasih. Oke, apa maksud ciri? Apa tadi? Ciri yang mana? Acuh ya? Ciri yang meninggalkan dorongan inti untuk merdeka. Oke, terima kasih. Cita, berarti ini ditujukan khusus untuk yang kelompok presenter ya, yang menuliskan ciri itu. Ya. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya siapa penanya yang kedua, sesi kedua? Adakah yang ingin memanfaatkan kesempatan ini? Bu, saya mau bertanya. Oke, silahkan Iis. Ya, Bu. Apakah tes IQ itu tuh ada kaitannya dapat mengukur kecerdasan seseorang? Kalau iya itu seberapa akurat tes IQ tersebut? Karena dulu pada saat saya SMA tuh ada teman saya yang berprestasi gitu, tapi nilai IQ-nya tuh lebih rendah dari teman saya yang prestasinya lebih rendah dari dia. Terima kasih, Bu. Oke, Iis, apakah bisa diulangi lagi pertanyaannya? Putus-putus suaranya. Putus-putus. Apakah tes IQ bisa mengukur kecerdasan seseorang? Bisa mendengar suara saya nggak, Bu? Oke, apakah tes IQ bisa mengukur kecerdasan seseorang? Kemudian? Iya, seberapa akurat tes IQ tersebut? Karena pada saat saya SMA, ada teman saya yang berprestasi gitu, tapi nilai IQ-nya tuh lebih
rendah dari teman saya yang prestasinya itu lebih rendah dari dia gitu. Oke. Ya, sama-sama Iis. Ini cukup menarik ya untuk didiskusikan. Jadi Iis bertanya apakah tes IQ bisa mengukur kecerdasan seseorang, kemudian seandainya bisa seberapa akurat tes IQ tersebut. Ini benar ya, mengukur kecerdasan ya? Ya, bukan kesuksesan kan? Bukan. Oke, terima kasih Iis. Sembari ini kelompok presenter, boleh langsung diskusi loh ya. Kemudian Ibu buka pertanyaan terakhir sesi kedua, siapa yang ingin memanfaatkan ini? Permisi Bu, saya ingin bertanya. Oke, silakan Fonsa. Ya, jadi seperti yang tadi Is bilang, ada tes IQ. Nah, dalam tes IQ itu terdapat 7 penggolongan, Bu. Pertanyaan saya, bagaimana perhitungan tes IQ itu sendiri, Bu? Oke. Terima kasih. Jadi, bagaimana perhitungan gitu ya, perhitungan tes IQ sendiri. Oke, itu untuk sesi yang kedua. Nanti sesi ketiga sudah ada yang berpesan, Datu ingin bertanya itu ya. Ya nanti ya Datu ya. Ya, sekarang siapa yang ingin menjawab dari kelompok presenter dulu? Boleh kalau presenter kesulitan, boleh langsung dilempar ke pembahas atau ke teman-teman yang lainnya. Ya, ini pembahas sudah mulai bersiap-siap ini ya. Ya, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iis, Bu. Kalau menurut saya, tes IQ itu bisa mengukur kecerdasan seseorang dan lumayan akurat. Tetapi kalau misalnya dihubungkan dengan prestasi, kan tadi disinggung ya, kalau misalnya temennya yang IQ-nya lebih tinggi itu, prestasinya kenapa kurang daripada prestasi teman yang IQ-nya lebih rendah? Sebenarnya itu kan prestasi itu kan bukan ditentukan hanya oleh IQ. Kalau misalnya nih temennya pinter, tetapi dia IQ-nya kurang atau adversity quotient-nya kurang, jadi dia itu kurang dalam daya tahannya gitu, misalnya cepat menyerah, walaupun dia pintar tapi cepat menyerah kan pastinya prestasinya juga akan sulit untuk dicapai kan, gitu. Jadi kalau misalnya untuk kecerdasan IQ bisa menentukan, tetapi kalau untuk prestasi itu tidak hanya IQ yang dibutuhkan, tapi butuh bagian lain seperti emosional, spiritual, dan juga adversity quotient-nya juga dibutuhkan. Ya, sekian menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Imelda. Sorry Kak Imelda. Kalista Mega, terima kasih. Bagaimana Iis? Bisa, Bu. Habis. Oke ya, sudah Iis? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Cita dan Fonsa? Siapa? Saya dari pertanyaan dari Cita. Ya, silakan Wulan. Tadi kan Cita maksud dari ciri akidah yang ketiga itu kan meninggalkan dorongan tinggi untuk mereka. Nah, maksudnya itu adalah jadi maksudnya itu mereka tuh kayak menolak dorongan atau semangat dari orang lain. Karena kan tipe quiz atau akidah ini mereka itu tidak memiliki kemauan mencapai tujuan, bekerja keras dan berkeyakinan sehingga mereka itu mudah menyerah dan putus asa dan tidak mau buang diri. Artinya Oke.
Eh, Ibu menegaskan jawaban dari Wulan gitu ya, karena mungkin putus-putus. Jadi kalau sepenangkap Ibu, jadi tadi Wulan menjelaskan ada dorongan inti misalnya untuk berjuang begitu kan. Nah, tipe quitters itu dia cenderung tidak mendengarkan itu. Jadi cenderung mencuekkan atau mengabaikan. Sebenarnya kan setiap orang punya suara hati atau punya keinginan gitu ya untuk tahu oh ini yang seharusnya ini yang dilakukan atau ada suatu keinginan untuk berjuang tetapi dia tinggalkan. Itu maksud dari meninggalkan dorongan inti untuk mereka. Tipe quitters, karena quitters itu kan daya juangnya paling rendah atau dia tidak mau berusaha begitu. Jadi belum apa-apa dia langsung menyerah. Padahal seharusnya itu kan mesti ada satu dorongan dalam diri, ayo berjuang dulu. Ayo berusaha dulu. Tetapi tipe quitters itu dia mengabaikan atau meninggalkan dorongan tersebut. Itu sepenangkap Ibu begitu dari penjelasan Wulan. Cita bagaimana? Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan Fonsa? Bagaimana perhitungan tes IQ? Bagaimana kelompok presenter? Ataukah apa ingin dialihkan ke kelompok pembahas dan teman-teman yang lainnya? Atau ingin dijawab atau ingin mencoba menjawab dulu? Kami ingin coba menjawab dulu, Bu. Masih disusun kata-katanya. Oke, ya, silahkan. Saya mau mencoba menjelaskan apa yang dituliskan oleh Sekar. Jadi rumus kecerdasan umum IQ itu yang ditetapkan oleh para ilmuwan adalah usia mental anak per usia sesungguhnya dikali 100 sama dengan hasil IQ. Jadi contoh misal ada anak pada usia 3 tahun telah mempunyai kecerdasan anak yang rata-rata baru bisa berbicara seperti itu pada usia 4 tahun. Inilah yang disebut dengan mental usia. Berarti IQ si anak itu 4/3 dikali 100 sama dengan 133. Jadi 133 itu adalah hasil dari IQ anak tersebut. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Christine. Bagaimana Fonsa? Bisa, Bu. Bisa ya? Ini juga Sekar sudah menjawab. Kecerdasan umum IQ menurut para ilmuwan usia mental. Jadi IQ itu perbandingan atau rasio antara usia mental dengan usia sebenarnya. Dan usia mental itu lebih ke kemampuan anak secara mental dibanding dengan usia sebenarnya. Oke, jadi itu sebenarnya yang menyatakan ahlinya banyak, tetapi yang pencetus pertama kali itu Alfred Binet, dilanjutkan oleh William Stern. Jadi selain itu juga nanti berkembang lagi perhitungan yang lain, atau Ibu sedikit share saja ya, mumpung berkaitan dengan ini. Apakah terlihat? Itu
Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Jadi itu sedikit pencetus mengenai IQ. Bisa dibaca di situ. Jadi yang pertama, Francis Galton, mencetus IQ yang pertama itu hanya kemampuan psikofisik, jadi kemampuan psikologi dan fisik. Tetapi bagaimana cara menentukan atau menghitung IQ belum jelas. Maka selanjutnya berkembang dari Alfred Binet yang menjadi dasar atau yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan selanjutnya, di mana elemen cerdas itu ada arahnya kemana, dia bisa beradaptasi, jadi tahu tujuannya. Kemudian dilihat dari adaptasi anak tersebut, dan dilihat dari kekritisan anak. Kemudian selanjutnya William Stern itu mengadaptasi teorinya Binet, tetapi lebih mencetuskan mengenai bagaimana cara mengukur kecerdasan yang tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok, baik itu oleh Sekar ataupun siapa tadi yang menjelaskan ya? Kalista ya? Bahwa IQ itu rasio, Christine, sorry Christine. IQ itu rasio usia mental dengan usia kronologis atau usia sebenarnya dikali 100. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian setelah itu juga ada lagi perkembangan berikutnya menurut Lewis Terman, meneruskan Binet yang lebih dikenal dengan istilah Binet-Stanford, di mana menurut Binet Stanford itu IQ ditinjau dari kemampuan penalaran secara verbal, jadi verbal, bicara begitu, kuantitatif, figural atau abstrak, dan memori. Kemudian tokoh berikutnya yaitu Webster, dia lebih memperhatikan komponen-komponen IQ terdiri dari skor verbal, skor performa, dan secara keseluruhan. Jadi mungkin kalian pernah melakukan tes potensi akademik di mana di situ ada diminta untuk berlogika dengan kata-kata. Misalnya ada pertanyaan, kalau usia A lebih muda dibandingkan B berapa tahun, C berapa tahun lebih tua dibandingkan D. Nah, itu mengarahkan ke verbal. Kalau performa itu ke melengkapi dan menyusun gambar. Jadi ada potongan-potongan gambar, biasanya bangun ruang. Kemudian diminta memilih manakah yang paling sesuai. Nah, itu berarti yang skor performa. Sedangkan kalau keseluruhan itu kombinasi verbal dan performa. Jadi macam-macam sebenarnya cara mengukur IQ itu macam-macam, tergantung cara mengevaluasi atau cara mengukur itu dia memilih atau mengacu ke pendapat siapa begitu. Kalau yang kalian kenal langsung IQ-nya sekian itu kebanyakan yang Binet ini. Atau juga bisa Binet Stanford ataupun Webster, tergantung dari instrumen atau alat ukurnya yang seperti apa gitu ya. Oke. Kemudian berhubungan lagi dengan IQ, mungkin kalau Terman itu komponennya ada 4, Webster ada 3. Nah, ini menyambung untuk yang minggu depan itu juga tidak hanya itu, tetapi khusus menghubungkan mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Jadi lebih melihat kecerdasan seseorang, dilihat dari sebenarnya ada 8 komponen dari 9. Jadi 9 itu ada tokoh yang mengatakan itu 9 komponen, tetapi yang legal atau yang sudah formal atau yang resmi dicetuskan dan diterima oleh khalayak umum itu baru 8. Jadi silakan bagi kelompok 2 menyambung yang ini. Masih mengenai kecerdasan, menyambung intelijensi gitu ya. Untuk kelompok 2 nanti silahkan bisa kalian jelaskan 9 kecerdasan itu.
Tetapi yang diakui secara formal atau secara ilmu pengetahuan baru 8. Itu sedikit informasi menyambung berkaitan dari pertanyaan mengenai IQ. Begitu? Sesi yang kedua sudah jawab semua ya? Oke, sesi yang ketiga. Bu, saya mau bertanya. Tadi Datu yang sudah pesan. Datu dulu, silahkan. Jadi bertanya tidak Datu? Jadi Bu. Ya, silahkan. Sebelumnya nama saya Dayu. Oh, sorry. Dayu. Ya, ya. Ini terkait keempatnya. IQ, EQ, SQ, AQ. Ketika SMP, kelas 1 SMP, kan saya pernah mengikuti tes IQ. Nah, di situ untuk penggolongan keempatnya ini menggunakan angka. Nah, yang ingin saya tanyakan, tingkatan-tingkatan mana yang masuk ke dalam bagus, maksudnya digolongkan baik gitu untuk semua, untuk IQ, EQ, SQ, dan AQ. Tapi dalam rasio angka begitu, Bu. Oke, jadi Dayu pernah melakukan tes kecerdasan, yakin itu mengukur keempatnya? Iya, Bu. Kan setelah tes yang itu kan ada diberikan hasilnya, tapi diberikannya kepada orang tua. Nah, pas kelas 1 SMP itu saya melihat itu ditulis dalam bentuk angka. Nah, jadi untuk IQ itu kan seperti yang sudah dijelaskan kelompok 1, itu ada dari yang seperti 100 sampai 120 itu digolongkan apa. Nah, tetapi saya masih bingung untuk yang EQ, SQ, dan AQ. Itu juga soalnya di dalam daftar bukunya itu digolongkan ke dalam angka juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, rasio angka berapa ke berapa itu untuk kualitas yang bagus? Apakah nilainya harus tinggi semua atau ada yang harus rendah begitu, Bu? Oke. Oke, Ibu sudah menangkap Dayu. Jadi pertanyaannya seandainya emosional, spiritual, and adversity itu dikuantitatifkan gitu ya dalam bentuk angka, kategori bagus itu dalam rentang berapa gitu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Dayu. Nanti mungkin Ibu akan bertanya lebih lanjut lagi. Tetapi Ibu ke penanya berikutnya dulu. Setelah Dayu, siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Putri. Saya Putri dari kelompok, kalau tidak salah. Ya, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Iis tadi. Tadi dijelaskan bahwa IQ, EQ, SQ sama satunya IQ, EQ, SQ sama EQ itu bisa dilatih ya, Bu. Jadi itu bisa dikembangkan. Terus pertanyaan saya, untuk anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental, apakah itu bisa dikatakan mereka kurang bisa melatih keempat emosi tadi, atau memang itu sudah bawaan, berarti dalam hal 4 itu tidak bisa dilatih, maksudnya kurang optimal dalam melatih 4 hal tersebut. Karena saya juga sering menjumpai anak yang memiliki keterbelakangan mental, dan itu mereka sudah berusia lebih dari 30, tapi mereka seperti anak usia 5 tahun, 4 tahun, seperti itu, Bu. Oke. Ya, terima kasih Putri. Jadi pertanyaannya, apakah anak yang memiliki keterbelakangan mental itu dapat diartikan memiliki keempat kecerdasan yang rendah gitu ya?
Kemudian bagaimana melatih itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terakhir, siapa yang ingin bertanya? Sepertinya ini kesempatan terakhir, sesi terakhir. Saya, Bu. Bu. Silakan Sylvia. Mau Saya Bu Sylvia, NIM 191414058. Di sini saya mau bertanya, kan tadi teman-teman menjelaskan IQ, EQ, SQ, dan IQ. Nah, di situ empat materi itu mempunyai pengertian dan makna yang berbeda-beda. Di sini saya akan bertanya, apakah sangat berpengaruh kepada diri kita apabila IQ, EQ, SQ, IQ ini di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi apabila berpengaruh, apakah juga berpengaruh di dalam masyarakat? Oke, apakah keempat jenis kecerdasan ini berpengaruh dalam hidup kita dan masyarakat gitu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Sylvia. Jadi untuk menjawab ini nanti mungkin bisa memberikan contoh kelompok presenter ataupun kelompok pembahas. Apakah Grace, Ibu buka satu lagi untuk Grace ya, karena nanggung tinggal satu lagi. Kasihan gitu ya. Grace silahkan. Bu, saya mau bertanya, seperti punya Laras yang pertama, tapi kalau Laras kan anak kecil, kalau saya tuh anak autis, bagaimana mengatur IQ anak autis? Karena ada saudara saya sendiri, itu tuh emosinya tuh suka berubah-ubah, jadi kadang tuh kalau mau dekatin dia tuh takut, macam ada rasa takut untuk dekatin dia gitu loh, Bu. Berarti masih EQ ya? Emosional ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih sudah. Jadi 4 pertanyaan tersisa untuk pertemuan ini. Siapa yang ingin menjawab dulu dan boleh menjawab pertanyaan siapa dulu? Silakan. Oke, siapa yang ingin menjawab? Masih diskusi, Bu. Masih diskusi ya? Oke. Baik, Bu. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Dayu. Jadi, kalau menurut kelompok kami sih, untuk IQ yang
orangnya sudah cukup baik itu dari kelompok kecerdasan amat superior atau dari yang IQ-nya dalam rentang 140 sampai 169 sampai ke kelompok kecerdasan rata-rata itu atau IQ-nya 90 sampai 19 itu sudah baik menurut kami. Terus kalau untuk EQ-nya, kalau untuk AQ-nya atau adversity quotient itu kan tadi dibagi jadi 3. Ada campers, terus ada kalau diurutkan dari yang paling atas itu ada climber, campers, lalu quitter. Menurut kami kalau misalnya sudah bisa mencapai tipe campers dan juga tipenya climber itu sudah baik. Hanya saja kami belum menemukan sih yang rentangnya pakai angka itu gimana gitu. Kami juga belum menemukan yang SQ dan EQ yang menggunakan angka. Kalau misalnya kelompok pembahas atau teman-teman yang lain mau menambahkan boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kalista, masih menyambung pertanyaan dari Dayu. Siapa yang ingin mencoba menjawab? Ini pertanyaannya terbuka bagi siapa saja yang ingin menjawab. Tadi sudah dibuka oleh kelompok presenter. Silahkan yang ingin menambahkan. Kelompok pembahas boleh, teman-teman yang lainnya juga boleh. Saya Bu, saya mau coba. Ya, silahkan. Frida. Jadi di sini yang saya temuin, kalau emotional intelligence itu sebenarnya nggak bisa diukur pakai alat ukur. Namun ada beberapa instansi yang mengadakan tes kecerdasan emosional, dan range nilainya dia itu yang tadi saya lihat contohnya itu ada 10 soal, per nilainya itu mempunyai nilai 20. Jadi kalau kecerdasan emosionalnya dia bagus, range nilai paling tinggi itu 200. Nah, tapi kalau Goleman sendiri itu tidak memberikan rentangan nilai yang bisa di gimana Bu? Kayak gitu ya. Jadi kalau kesadaran emosional itu cuma bisa dinilai dari 5 hal tadi yang udah saya bilang di awal, yaitu kesadaran diri, kontrol diri, kemampuan bersosial, empati, dan motivasi. Jadi menurut saya kecerdasan emosional itu agak susah untuk diberi penilaian, ya, karena para ahli pun bilang Goleman ini nggak punya alat ukur yang valid, jadi susah untuk diukur pakai apa. Kebanyakan soal-soal untuk mengukur itu hanya soal-soal yang berupa pilihan-pilihan jawaban, dan pilihan jawabannya itu bisa orang lain itu bisa asal jawab gitu. Jadi belum valid sebenarnya untuk mengadakan tes kecerdasan emosional itu sendiri. Begitu dari saya. Oke, terima kasih Frida. Ada lagi yang ingin menambahkan? Itu berkaitan dengan EQ. Mungkin berkaitan dengan SQ. Apakah ada? Oke, jadi kalau begitu Ibu menambahkan jawaban dari pertanyaannya Dayu, memang benar yang secara umum dikuantitatifkan itu memang hanya IQ, intelligence quotient. Kalau untuk EQ, SQ, AQ itu secara umum jarang atau tidak ada patokan tertentu harus dikuantitatifkan atau dinilai dalam bentuk angka. Karena taraf keimanan seseorang, misalkan SQ itu kan tidak bisa dikuantitatifkan gitu ya. Termasuk juga adversity atau daya juang. Tetapi mungkin ada beberapa tokoh
ya tergantung dengan teorinya dia sendiri, mungkin akan mengkuantitatifkan. Jadi tadi untuk Dayu, Ibu tidak tahu kira-kira yang sudah Dayu lakukan tes tadi, itu dia mengacu kemana, itu yang perlu diteliti lagi, ke tokoh yang mana. Karena kalau yang ada patokan kuantitatifnya itu hanya EQ atau intelligent quotient saja. Untuk EQ, SQ, AQ itu tidak ada patokan skor rentang tertentu, nanti menentukan tingkat seseorang dalam emosionalnya, spiritual, ataupun daya juangnya. Ya intinya EQ, SQ, AQ itu lebih dimaknai, diungkapkan dengan sesuatu hal yang verbal. Jadi misalnya EQ emosional Dayu bisa mengendalikan emosi dengan baik, peduli ke orang lain. Nah, itu hasilnya yang Ibu tahu seperti itu. Kemudian kalau spiritual itu susah ya, karena gabungan antara IQ dengan EQ. EQ saja susah untuk dikuantitatifkan, apalagi SQ. Kalau AQ juga sulit, tetapi bisa terlihat dari hasil produknya. Misalnya begini, seseorang itu diminta untuk mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nanti kalau dia sampai berusaha menyelesaikan soal yang tarafnya sulit, nah itu berarti dia IQ-nya, adversity quotient-nya bagus. Jadi lebih melihatnya ke hasil yang dia lakukan begitu. Kalau untuk skor, Ibu belum pernah menemui kategori atau rentang mana yang patokannya ini IQ-nya sekian, SQ-nya sekian, emosionalnya sekian, itu jarang. Begitu Dayu, jadi nanti silahkan dilihat lagi, dicermati lagi gitu ya. Karena sangat sulit untuk melihat secara kuantitatif. Oke, untuk pertanyaan yang lain silahkan kelompok presenter. Pertanyaan dari Putri, Sylvia, dan Grace. Baik, Bu. Pertanyaan dari Sylvia. Ya, silahkan, Wulan. Tadi kan Sylvia apakah keempat jenis kecerdasan berpengaruh dalam hidup? Menurut saya dalam kelompok ya, karena keempat kecerdasan itu dapat menunjukkan seberapa baik kita dapat bertahan menghadapi kesulitan dan mengatasi. Yang kedua, melalui keempat kecerdasan itu juga kita dapat jadi alat ukur yang dapat digunakan memprediksi siapa yang akan mampu mengatasi kesulitan dan siapa yang akan jatuh. Yang ketiga, dapat prediksi siapa akan mencapai sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang keempat, dapat tentukan bagaimana sejak sikap kemampuan serta kinerja yang dapat terlaksana dengan Wulan nanti bisa diketik juga di chat ya, biar lebih jelas. Gitu, Wulan? Ya, Bu. Oke. Selain pertanyaannya Sylvia, yang jelas keempatnya berpengaruh gitu ya, baik itu hidup kita maupun untuk masyarakat. Nanti silahkan membaca jawaban dari Wulan setelah ini. Oke, kemudian pertanyaannya Putri dan Grace, siapa yang ingin menjawab? Ibu, saya mau menjawab pertanyaan dari Grace. Silahkan. Christine. Jadi tadi kan pertanyaannya itu bagaimana mengatur
IQ untuk anak autis. Nah, yang pertama itu kita harus mencari tahu dulu penyebabnya. Karena kan anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakter yang berbeda-beda juga. Nah, maka alangkah baiknya kita mencari terlebih dahulu penyebabnya agar mempermudah kita untuk membantu menenangkan anak tersebut. Nah, yang kedua, alihkan pada kegiatan yang lain. Misal mengajak anak bermain di luar rumah seperti bermain bola dan lain-lain untuk membantu anak meluapkan emosinya atau bermain yang lain. Yang ketiga, ajarkan anak tersebut untuk menenangkan dirinya, sama saja seperti anak-anak yang biasanya. Karena kalau tidak diajarkan, dia tidak akan mengerti apa yang dia inginkan. Gitu. Terus yang keempat, memberi waktu kepada anak dan terus mengkontrolnya gitu, Bu. Jadi kalau misalkan dia marah, kita lebih baik jika kita tidak tahu, kita beri dia space gitu, Bu. Jadi kita hanya memerhatikan dia tanpa kita sentuh pun, karena kan anak berkebutuhan khusus itu kan kita terkadang tidak tahu apa yang dia maksud gitu kan, Bu. Jadi kita bawa saja dia ke tempat ruang yang sepi dan bisa menenangkan dirinya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Christine, bagaimana Grace? Sudah menjawab? Belum, Bu. Masalahnya ini bukan anak-anak, Bu. Ini udah usia 20-an, Bu. Berarti bukan anak autis, tapi orang autis. Iya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Jadi, itu tuh kalau dibawa ke itu, orangnya sedikit kasar, Bu. Jadi, kalau mau tenangin tuh gimana gitu, Bu. Oke, jadi ada sedikit revisi. Tadi Grace awalnya mengatakan itu anak autis gitu ya. Ternyata untuk orang autis, jadi sudah dewasa. Ya, mungkin ada sedikit tambahan. Bu, saya ingin menjawab pertanyaan Grace. Ya, silahkan Flo. Tadi yang dibilang, bukan anak autis ya, sudah dewasa. Anak dengan gangguan autis itu sebenarnya ada banyak. Yang anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, itu setelah saya cari di artikel gitu, caranya itu kita membawa anak tersebut ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Karena kita butuh orang ahli untuk menangani kasus yang seperti itu. Lalu bisa dengan memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak tersebut. Membangun suasana emosi positif dengan mendampingi orang tersebut sehingga secara psikologis anak merasa dirinya lebih diterima. Lalu ada lagi, melibatkan anak dalam aktivitas sederhana di rumah, seperti mencuci piring, menyiram tanaman, menyapu rumah, merapikan pakaian, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu memberikan penguatan positif seperti motivasi, pujian, penghargaan, dan negatifnya tidak memberikan anak tersebut hak istimewa. Jadi kita membiarkan anak tersebut untuk berani untuk mengungkapkan perasaannya tanpa harus merasa dia akan segera ditegur, seperti itu, Bu, secara positif. Lalu sesering mungkin mengajak anak tersebut untuk bercerita, berkomunikasi dua arah, parallel talk, dan memperbanyak latihan dengan menggunakan media visual atau gambar. Memberikan kesempatan anak untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Gitu dari saya, Bu. Terima kasih, Flo. Bagaimana Grace sudah menjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Flo, Christine. Ya, sama-sama. Terakhir, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang belum? Putri. Saya, Bu.
Ya, Kalista, Mega, silahkan. Jadi kalau dari pertanyaan Putri tadi kan, apakah anak yang memiliki keterbelakangan mental dapat diartikan memiliki keempat kecerdasan yang rendah? Kalau menurut saya, ada orang yang memiliki keterbelakangan mental, tapi tidak semuanya dari keempat unsur itu dia juga jelek semua gitu. Soalnya kalau kita ambil contoh dari tokoh-tokoh yang memang tokoh-tokoh terkenal dunia itu seperti Albert Einstein itu kan dia sempat diagnosa itu autis kan, tetapi dia memiliki IQ yang sangat tinggi. Mungkin ada juga saudara saya meskipun dia EQ dan juga IQ-nya itu kurang, tetapi dia sangat pandai berbahasa Inggris. Berarti IQ-nya kan bagus karena dia pandai menggunakan bahasa gitu kan. Berarti itu kalau misalnya anak-anak mengalami keterbelakangan mental, belum tentu keempat unsur tersebut itu lemah semua gitu. Lalu cara untuk mengatasi keterbelakangan mental itu bisa dengan melengkapi nutrisi anak. Soalnya kan kalau untuk meningkatkan IQ itu kan otak kita butuh serapan nutrisi yang bagus kan, sehingga kalau anak diberi nutrisi makanan yang bagus itu akan meningkatkan IQ-nya. Kemudian kita sebagai keluarga, orang-orang terdekat harus memberikan dukungan. Mungkin dengan memberikan terapi pada anak-anaknya, lalu kita menemukan diagnosa yang tepat bagi anak ini, sehingga kita bisa tahu kekurangan anaknya di mana, dan kita tuh harus melengkapi apa lagi dari anaknya. Dan juga kita harus memilihkan sekolah yang tepat juga untuk anak-anaknya, sehingga kalau sekolahnya tepat kan sekolahnya bisa membantu untuk meningkatkan keempat kecerdasan kepada anak itu. Dan juga bisa ajari untuk bermain musik, dan mengajari anak untuk berbahasa, dan mengajari dan memberikan penghargaan kepada anak. Karena kan kondisinya kan memang mungkin keterbelakangan mental kadang dipandang sebelah mata dengan orang-orang. Jadi kita harus selalu mendukung dan memberi penghargaan terhadap anak tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kalista. Bagaimana, Putri? Sudah menjawab belum? Mohon maaf, Bu. Dari yang saya tangkap, penjelasan Kalista tadi lebih mengarah ke anak autis. Sedangkan yang saya tanyakan itu yang anak berketerbelakangan mental. Apakah berketerbelakangan mental dengan autis itu sama? Karena menurut saya itu berbeda ya, anak berketerbelakangan mental dengan anak autis. Anak autis itu juga bahkan memang banyak yang memiliki IQ tinggi, tapi yang saya maksud itu anak yang berketerbelakangan mental itu gimana ya, Bu? Yang dari kecil itu kayak apa ya? Aduh, susah dijelasin, Bu. Saya mungkin bisa menambahkan. Saya itu punya adik saya keterbelakangan mental. Jadi dia dari lahir itu sudah tidak bisa, IQ-nya memang tidak berkembang. Dia tidak bisa berbicara dan dia tidak bisa berjalan juga. Jadi dia juga kalau makan itu juga harus disuapin gitu, nggak ngerti apa-apa. Padahal dia sekarang umurnya udah 17 tahun dan nggak bisa sekolah juga. Lalu kami selalu melakukan terapi kan, dibawa ke rumah sakit, terus dibawa ke luar negeri juga tetap nggak ada hasilnya gitu. Sudah diterapi, juga sudah dibeli berbagai macam obat-obatan. Itu memang, kalau memang kata dokternya, kalau bawaan keterbelakangan mental dari lahir itu memang sudah susah untuk disembuhkan. Kalau dari pengalaman saya begitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Oke, bagaimana Putri? Berarti untuk IQ dan SQ dan keempat kecerdasan tadi mungkin bisa dibilang kurang bisa dikembangkan untuk anak yang memang sudah dari lahir memiliki kekurangan keterbelakangan mental ya, Bu? Bukan karena anak itu tidak, maksudnya bimbing dalam 4 emosi ini. Jadi pertama memang harus dikenali dulu
kira-kira sumbernya atau kategori si anak yang keterbelakangan mental itu kategorinya apa, penyebabnya apa, apakah memang keempatnya, ataukah kalau tadi seperti yang diungkapkan Kalista, apakah hanya pada bagian tertentu? Kalau itu kan dari penjelasan Kalista berkaitan dengan adiknya tadi berarti lebih ke IQ-nya ya, intelligent quotient-nya ya. Nah, jadi Ya, memang Bu. tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus. Jadi memang harus dipahami dulu kasusnya seperti apa, penyebab keterbelakangan mental itu seperti apa. Jadi tidak bisa langsung digeneralisasi bahwa oh ini anak ini memiliki 4 kecerdasan yang rendah semua. Tidak bisa. Jadi harus dilihat dulu secara benar kasusnya seperti apa. Sehingga nanti penanganannya pun tergantung dari seberapa parah dan apa yang menyebabkan anak itu mengalami keterbelakangan mental. Jadi begitu, Christine. Putri. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, demikian diskusinya. Ternyata cukup sengit ya. Ibu harapkan kalian di awal itu juga sebaiknya panasnya mulai dari awal, jadi tidak hanya di akhir-akhir gini. Jadi kalau ada kesempatan bertanya itu lebih baik kalau kalian sudah mempunyai atau menyimpan pertanyaan, jadi bisa langsung ditanyakan dan tidak menumpuk di akhir gitu ya. Oke, minggu depan kita akan membahas mengenai multiple intelligence, jadi bagian dari IQ. Kalau IQ itu kan lebih ke salah satu hal saja dari keempat yang kita bahas hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas ke multiple intelligence. Kalau tadi ada intelligent quotient, kalau minggu depan ada multiple intelligence. Jadi kita tidak berbicara lagi mengenai EQ, SQ, AQ, tetapi khusus multiple intelligence yang mungkin ada hubungannya dengan intelligent quotient. Begitu untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke chat WA Group, nanti akan dijawab oleh kelompok presenter ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Bagaimana caranya menilai kecerdasan mental anak? Menilai kecerdasan mental seseorang tuh bagaimana caranya? Kalau mental Karena itu kan materi kami juga. Oke, kalau mental itu kan lebih berkaitan ke jiwa. Itu ya. Kalau untuk menilai jiwa itu yang dilihat hanya gejala-gejalanya saja. Jadi caranya dilihat dari bagaimana atau respon yang diberikan anak tersebut seperti apa. Patokannya secara detail seperti apa Ibu tidak tahu, tergantung dari kasusnya. Jadi kan mungkin yang lebih tahu psikolog. Jadi dengan gejala tertentu, oh seperti ini nanti langsung psikolog akan menentukan coba diukur menggunakan instrumen yang ini karena dilihat dari gejala-gejalanya begitu. Yang lain nanti ada lagi kasus yang lainnya kok indikasinya mengarah ke sini. Nah, dari gejala-gejala itu diukur, diberikan treatment atau diberikan perlakuan tertentu sehingga nanti bisa menentukan. Misalnya berkaitan dengan speech delay atau apa tadi lambat bicara itu kan ada patokan-patokan tertentu, tapi yang tahu kasusnya biasanya psikolog. Kalau secara umum Ibu tidak mengetahuinya secara pasti, begitu ya, Kalista. Jadi hanya bisa dilihat dari gejala-gejala yang tampak begitu. Kalau IQ itu kan dilihat dari rasionalnya, diminta untuk menyelesaikan soal terlihat. Tapi kalau keterbelakangan mental karena itu berhubungan dengan jiwa, maka cara mengukurnya dilihat dari gejala-gejala atau perilaku-perilaku yang timbul begitu. Itu Kalista. Itu ya. Bu. Ya, ternyata sudah molor 10 menit. Jadi, terima kasih atas diskusi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Kelompok 2 dan kelompok membahas kelompok berapa? 6. Silahkan mempersiapkan diri dengan baik. Seandainya ada kendala dalam LMS, silahkan presenter langsung bisa mengunggah juga linknya atau manapun makalahnya via WA Group. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf molor ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang sama minggu depan.
Oke, selamat Terima kasih, siang. Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.